Hai guys, sekarang motor gue lagi mau review sama Muhaldilana. Sekarang kita lihat part-part apa aja yang udah gue modif dari ZX-6R gue. By the way, ZX-6R gue ini tahun 2012 yang edisi terakhir dari kepalanya yang bulat gitu. Di special edition kelihatan dari mana? Dari upside down-nya yang warna gold. Sekarang kita review satu persatu ya. Oke guys, kita coba dari paling atas dulu. Mungkin kalau misalkan kalian lihat di sini gue pakai ProGuard. ProGuardnya ini gue karbon dari Carbon. Kedua, kita lihat sini ada kopling karena ZX gue ini tipe yang lama 2012. Koplingnya tuh masih keras banget bawaannya. Jadi, gue ganti dengan Ako 1. Warnanya hitam satin. Lanjut berikutnya kita ke sini ada radiator. Selang radiator. Gue ganti yang tadi dia itu bawaannya warna hitam, gue ganti jadi warna hijau. Mereknya Samco. Kita lanjut lagi. Nah, bagian depannya di sini gue windshield masih bawaan, masih standaran dia. Lalu tapi spionnya gue ganti dengan spion ZX10 biar kelihatan lebih ganteng aja gitu, sama layarnya lebih kelihatan, kacanya maksud gue. Lalu untuk hedger, gue depan sini udah gue ganti dengan parts karbon dari Carbon juga. Lalu kalau upside down-nya tadi gue bilang karena dia livery special edition Kawasaki yang terakhir, jadi dia emang bawaannya udah gold. Lalu kita ke bawah. Di sini untuk disc brake. Disc brake sini gue ganti pakai punya ZX636. Makanya warna dia gold. Aslinya punya gue sih warnanya kalau nggak salah Dove Silver ya. Tapi gue ganti yang ZX636. Kenapa gue ganti? Karena biar ganteng aja. Lanjut lagi kita ke pengereman. Untuk bawahnya gue pakai Brembo yang M4. Kalau nggak salah 108 mm ya. Itu aja. Lalu di sini ada, gue lupa namanya apa, Axle Rider kalau nggak salah. Axle slider ini gue pakai merek Lightech. Dan mesin kecil-kecil gini, tapi ini sangat berfungsi banget untuk melindungi motor kita. Nanti gue jelasin lebih lanjut. Lalu untuk velgnya, gue standaran aja sih. Tapi gue repaint, namanya ini Silver Polish. Untuk hand grip, gue pakai Barakuda. Kenapa Barakuda? Karena dia campuran karet dan kalau nggak salah ini apa ya? CNC ya. Jadi bikin kelihatan ganteng aja gitu. Selain itu dia juga enak. Untuk pengereman lever gue pakai lever Brembo. Ini RCS 19 kalau nggak salah, tapi bukan yang Corsa, tapi yang biasa aja. Jadi tabung rem gue pakai Brembo, tapi gue bracketnya pakai WR3. Selanjutnya di sini kalian lihat ini bawaan sih. Öhlins, string damper gue ini mereknya Öhlins, bawaan dari ZX6R gue emang. Lalu selanjutnya untuk upside down ya masih Showa, bawaan dari dia juga. Dan di sini gue ada untuk HP. Gue lupa bahasanya apa, bahasa Inggrisnya, bahasa kerennya. Pokoknya dia mereknya gue juga lupa. Untuk depannya, lalu untuk tank grip gue pakai merek dari teman gue namanya ADR. Dan kalau misalnya nanti bisa dilihat detail, strukturnya mirip sama RN Tit. Ini footstep masih standar. Knalpot ini ada knalpot gue yang ke-7. Dari sekian banyak knalpot yang sudah gue lalui, sebenarnya Aero Pro Race ini udah pernah gue pakai di tahun 2021 akhir lah. Gue pakai ini, gue ganti karena keberisikan, tapi ternyata emang berisiknya itu paling bagus lah, untuk paling nyaman. Untuk frame slidernya gue masih pakai WR3. Niatnya sih mau ganti, tapi nantilah nunggu rezeki. Oke, sekarang kita main bagian karbon-karbonan. Nah, untuk karbonnya spakbor depan gue udah ganti full karbon, dia bukan lapis, dari Lace Motor. Untuk rangkanya tadi gue sempat jelasin juga, kalau rangkanya gue lapis karbon by Carbon Motor juga sampai belakang. Lalu untuk yang belakangnya atau hedger, ini gue ganti full karbon juga, bukan lapis. Itu. Lalu kita lanjut ke jok motor. Jok motor gue di sini pakai Louis Moto. Aslinya dia full hitam, tapi ini gue jahit ulang. Jadi gue tambahin livery hijaunya juga, dan di sini gue tambahin kayak apa ya, bahan-bahan kain gitu, lebih lengket lah sama celana. Kita lanjut lagi ke bagian untuk ban. Untuk ban gue cuman pakai Batlux S22 depan belakang. Paling lengket dan paling affordable juga untuk daily. Dan by the way, motor gue ini daily pakainya. Nah, untuk modifan terakhir, yang paling gue suka dari semua modifan gue adalah livery gue. Kenapa? Karena gue ini full cutting sticker, basicnya warna hijau stabilo. Lalu gue redesign ulang
pakai desain gue sendiri dan cuma cutting stiker aja. Alasan gue kenapa gue pilih ZX-6R, by the way, this is my first bike ever. Dalam artian, gue pertama kali pengen banget main motor dan alhamdulillah ada rezeki gue ambilnya ZX-6R. Dengan alasan pertimbangannya itu, pertama, kalau dari gue review lihat review di YouTube, lihat di by Google, by Wikipedia segala macam, ZX-6R ini melengkapi apa yang gue butuhkan. Contoh dari power, oke, gue emang gak butuh power kenceng-kenceng banget. Kedua, riding position. Riding posisinya tuh dia lebih enak daripada motor-motor racing lainnya. Dalam artian dia lebih nggak terlalu nunduk lah. Lalu untuk bensin dia lebih hemat. Dan ketiga, karena body gua ini bukan body ukuran manusia pada umumnya ya, gua gede, dia tuh memiliki body yang besar, lebar, dan kepala itu bulat lucu gini. Gue sih suka banget kepalanya sih by the way. Nah itu yang membuat gua untuk memutuskan memilih ZX-6R. Oke, berapa kilometer? Kilometer sekarang udah kalau nggak salah di angka, kita lihat barang-barangnya di sini 31.775. Yang awalnya gue beli pada tahun 2020 akhir, itu kilometernya masih di 7.000. Paling jauh gue so far kalau naik ZX-6R ini nggak jauh-jauh banget sih. Paling jauh tuh puncak doang. Oke, pengalaman gue saat naik ZX-6R suka dukanya. Kita berawal dari duka dulu kali ya. Dukanya, pertama, dia ini motor racing kan, jadi emang lumayan nunduk. Untuk kita pakai setiap hari, pasti pegel. Kedua, untuk bensin ya lumayan lebih boros daripada motor daily pada umumnya. Tapi, ya setidaknya nggak boros-boros banget lah kayak yang lain. Lalu, untuk yang paling lebih dikonsen itu adalah meteran bensin meter sih, fuel meternya. Karena motor ini kan motor zaman dulu ya, nggak zaman dulu banget sih. Sebenarnya dia belum ada teknologi seperti indikator bensin. Jadi kita cuma tahu saat bensin sisa 4 liter terakhir kalau nggak salah, baru dia nyala indikatornya. Itu sukanya, itu dukanya. Untuk sukanya, ya gue ngerasa keren aja naik motor ini. Itu aja. Biasanya gue maintenance itu 1-2 bulan sekali tergantung pemakaian. Kalau misalnya gue makainya tiap hari banget itu bisa sebulan setengah gue ganti oli. Nah ganti oli itu dan servis ringan lah ya jatuhnya, itu ngabisin kalau nggak salah hampir 2 juta. Itu untuk per 2 bulan let's say gitu. Tapi untuk servis besar lainnya ya nggak ada sih, nggak terlalu rewel sih motor ini ya. Karena mungkin dengan teknologi yang tidak sewah sekarang, jadi dia lebih simple kali. Oke, gue pernah nyobain beberapa oli yang memang udah gue coba di motor gue ini, dan paling enak sih ya kita Motul sih, menurut gue ya. Jadi gue rekomendasiin Motul aja. Emang dia lebih pricey, but it's worth it. Kalau dari keinginan sih ada. Ya kalau misalnya gue lihat dari modifan motor gue, kayaknya cuma satu nggak sih yang belum ke modif, yaitu velg gitu. Sebenarnya niat gue tuh pengen banget ganti OZ karena ganteng banget, apalagi OZ warna silver atau warna gold ya, itu ganteng banget. Tapi gue masih perlu mempertimbangkan lebih dalam lagi karena motor ini gue pakai daily setiap hari untuk ke kantor, untuk meeting, dan untuk kemana-mana naik motor ini. Jadi rada sayang juga, kata sesepuh sih sayang kalau pakai OZ untuk tiap hari gitu, kecuali for race ya, karena dia sangat ringan. Untuk pemula yang misalnya mau ngambil moge, pertama gue saranin banget siapkan mental. Mental kedewasaan itu paling penting. Kenapa? Moge itu udah kenceng, udah ngebut. Tergantung kita nafsunya tuh bisa nahan nafsu atau kontrol emosi kita tuh seperti apa. Kalau misalnya emosi kita belum stabil di jalan, digeber dikit langsung kita geber segala macam, mendingan jangan naik moge dulu. Karena resikonya adalah nyawa kalian sendiri. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, stabilkan finansial. Itu penting. Itu realistis. Kenapa? Karena satu, gak hanya perawatannya aja, tapi dari bensin, gue mungkin kalau misalnya pakai kantor, bensin itu seminggu bisa 200.000.
Terus seminggu, kalau sebulan let's say 800. Sama Sunmori jalan-jalan 1 juta lah, bisa buat bensin. Nah, untuk maintenance dan segala macamnya. Belum lagi kalau misalnya motornya minta jajan. Contoh kalau ZX Number ini, kekurangannya adalah di pengapian atau di kelistrikannya. Di kelistrikan kayak spool sama kiproknya. Suka banget bermasalah. Mungkin setahun sekali bisa ganti. Itu menghabiskan cost hampir dengan 3 juta. Jadi finansial itu penting banget buat melihara moge. Oke, total modif gua itu kisaran berapa ya? Gue pernah ngitungin sih. Untuk modifikasi gue nggak terlalu mahal loh, dibandingkan motor lain maksudnya ya. Mungkin cuman di angka 60 jutaan. Itu dari Brembo, lever, terus knalpot, body. Dan gue juga lumayan main mesin dan ECU juga ya. Jadi udah di remap atau di reflash, jadi powernya lebih keluar. Ya 60 juta lah. Modifikasi paling mahal yang ada di motor gue. Menarik. Karena sebenarnya motor gue ini part-part modifannya nggak begitu mahal. Mungkin yang paling mahal apa ya? Kalau dulu sih knalpot ya, karena gue dulu pakai SC1R. Tapi kalau sekarang mungkin di modifan settingan mesinnya kali. Atau knalpot masih sih, mungkin knalpot kali ya, karena gue full system. Knalpot gue full system Aero. Itu let's say habis di angka 10 jutaan. Itulah satu part yang paling mahal. So guys, tadi sedikit tentang motor gue. Tapi by the way, kira-kira siapa lagi yang bakal direview sama Muhal Dilana ya? Check it out.